Tada! Hey guys, it's Hendra and welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini aku mau ngajakin kalian sama-sama unboxing kamera yang baru aja aku beli kemarin. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like video ini, komen di bawah, dan juga subscribe di YouTube channel ini. Pasti banyak banget teman-teman yang penasaran dan nanya, Kak, kenapa aku beli kamera baru lagi? Nah, sebenarnya kamera yang aku pakai sekarang itu nggak kenapa-kenapa sih guys. Kamera yang aku pakai buat recording ini adalah Sony Alpha 7 Mark II, dan ini kualitasnya bagus banget. Dan aku puas banget buat foto-foto di Instagram aku pakai kamera yang ini. Cuman kamera yang ini kekurangannya adalah berat banget dan LCD-nya nggak bisa di flip guys. Jadi agak kurang pas buat dipakai buat ngevlog, karena kalau ngevlog aku bener-bener butuh kamera yang lebih handy, yang lebih ringkas buat dibawa jalan-jalan kayak gitu. Nah, sebelum aku mutusin buat beli kamera yang aku beli kemarin, aku sebenarnya masih galau antara satu kamera lagi, yaitu adalah Canon Vixia Mini X atau Legria Mini X, atau disebut juga dengan Axis Mini X. Nah, kalau kalian sering banget nonton acara reality show TV Korea, itu kalian pasti sering banget ngeliat kamera yang satu ini, yang kayak gini nih. 차요, 여기 시장이라며. 네, 여기 시장이에요. 강아지 살 수 있어요? Yes, itu tadi kameranya. Jadi kayak aku keracunan acara reality show Korea, karena mereka mostly pakai kamera itu, dan menurut aku kualitasnya oke banget. Nah, kenapa aku pengen banget buat beli kamera Canon Vixia Mini X ini? Karena yang pertama, kameranya itu kecil banget, ringkas banget. Yang kedua adalah layarnya bisa di flip ke arah wajah kita, jadi cocok banget buat ngevlog. Lalu yang ketiga adalah hasil gambarnya itu lebar banget, bahkan sampai ke fisheye. Dan yang terakhir adalah audionya itu bagus banget. Nah, cuman kekurangannya dari kamera Canon Vixia Mini X ini adalah produksinya udah dihentiin nih guys. Jadi bener-bener dari Canonnya secara resmi itu udah nggak jual lagi produk ini, nggak tahu kenapa. Padahal peminatnya banyak banget. Dan kalau misalkan kita mau buat beli kamera Canon Vixia Mini X ini, kita bisa beli di online, di e-commerce online di luar negeri. Cuman harganya tuh udah yang kayak nggak wajar gitu guys. Jadi kayak yang untuk produk secondnya aja itu udah dijual sekitar 6 jutaan ke atas, bahkan sampai banyak banget yang jual sampai di puluhan juta. Wow. Itu udah masuk akal banget hanya untuk kamera pocket sekecil itu. Dan akhirnya aku beberapa minggu yang lalu di DM-in sama teman aku yang hobi juga fotografi tentang ada launching produk terbaru dari brandnya DJI, yaitu DJI Osmo Pocket. Nah, setelah aku review, setelah aku dalamin lagi produknya, ternyata benar-benar DJI Osmo Pocket ini punya fitur yang keren banget dan nggak dimilikin sama kamera-kamera yang lain. So, akhirnya aku mutusin buat beli kamera DJI Osmo Pocket ini kemarin. Nah, sebenarnya kalau launching di luar negerinya itu udah beberapa waktu yang lalu, cuman untuk pengiriman ke Indonesianya itu baru banget. Karena aku udah kepengen banget buat beli kamera ini, jadi aku udah kontak untuk store-nya DJI yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta. Dan akhirnya kemarin mereka udah kontak aku bahwa produknya udah datang, dan akhirnya aku langsung ambil produknya karena aku bener-bener excited banget buat ngeliat produknya seperti apa. Dan kalau kata orang di DJI store-nya itu, aku adalah pembeli pertama untuk ini di store-nya mereka. Aku bener-bener excited banget. Produknya ini dari tangan aku sekarang, yaitu DJI Osmo Pocket. Kalau kalian bisa lihat, ini masih disegel dan aku belum buka kemarin di store-nya karena aku mau buat video unboxing ini nih guys buat kalian. Jadi aku pengen ngajakin kalian buat sama-sama unboxing kamera terbaru ini. Oh ya guys, sebelumnya aku mau ngasih tau kalian kalau misalkan tujuan aku bikin video unboxing ini adalah bukan buat pamer. Bukan pamer aku beli kamera baru atau apa, tapi lebih ke tujuannya adalah pengen menginformasikan produk ini. Tapi juga di sisi lain sebenarnya aku nggak di endorse sama sekali, nggak disponsori sama sekali sama DJI. Oke guys, sekarang mari kita sama-sama unboxing buat kamera DJI Osmo Pocket ini. Aku juga penasaran banget. Mari kita unboxing.
Tada! Jadi produknya kayak gini. Oh, ini ada ini ada kartu garansinya, kartu garansi. Lalu produknya seperti ini. Bisa dilihat ya guys. Ini yang pertama adalah ini case-nya. Case-nya guys. Oh, isinya semuanya di sini. Ini ada kabel chargernya. Terus yang ini adalah konektor adapternya buat ke iPhone. Terus dapat lagi ini adapter buat Android. Terus ada tali buat di case-nya, tali buat di case ini. Terus ini dapat buku-buku panduannya. Oke, ini case. Case-nya bagus banget sih guys, bahannya. Nah, ini. Oke, sekarang ke produk. Wah, kecil banget loh guys ternyata. Tuh, sama tangan aku aja. Tuh, sama tangan aku aja masih gede tangan aku ya. Wow. Ini masih layarnya masih di ini ditutup. Ini buat kameranya. Nah, sebenarnya kenapa aku pengen banget buat beli kamera ini pas aku udah baca reviewnya, karena kamera ini tuh stabil banget guys. Jadi dia kan bentuknya kayak gimbal gitu. Nah, ini tuh dia ada buat stabilizernya. Nah, cocok banget nih buat aku karena aku tuh emang kalau misalkan pakai kamera tuh suka yang kayak tangannya tremor gitu guys. Jadi untuk kamera ini yang udah dilengkapi sama stabilizernya emang udah cocok banget. Dan ini bentuknya kecil banget nggak sih? Iya kan, kecil banget kan, jadi cocok banget misalkan dipakai buat ngeplok gitu guys. Nah, untuk layarnya yang ini nih guys, aku buka ya. Nah, ini nih guys, nih kelihatan nggak? Ini kan kameranya, ini tuh layarnya sekecil ini guys, sekecil ini doang. Dan kalau misalkan kalian khawatir nggak kelihatan, nah untuk produk ini bisa dihubungin ke handphone kalian, bisa di iPhone dan juga bisa di Android. Karena kan kalau dari sini kecil banget. Nah, kita bisa koneksiin pakai adapter yang tadi ini, yang dua ini, yang Android sama yang buat iPhone. Gitu. Dan first impression aku sih suka banget ya, maksudnya ini walaupun kecil gini, tapi maksudnya kayak beratnya itu pas gitu loh, pas buat di tangan. Jadi pas banget buat digenggam gitu. Cocok banget, keren banget nggak sih guys? Ya kan? Ini aku buka juga nih buat yang penutup kameranya. Wah, keren banget. Bener-bener nggak sabar pengen nyobain buat kamera yang satu ini. Bisa apa ya? Bisa apa aja. Kalau yang dari aku baca sih fitur-fiturnya banyak banget, jadi dia kayak bisa buat time lapse, terus juga bisa motion lapse, terus juga bisa gambarnya itu bisa buat mode panorama, terus banyak banget sih. Kita bisa bikin stories juga, jadi kayak dia secara otomatis nge-record berdasarkan angle-angle yang dia udah sediain gitu guys. Dan untuk misalkan kalian penasaran sama detail dari produk ini, spesifikasinya seperti apa, kalian bisa check-in aja langsung di websitenya DJI untuk produknya Osmo Pocket.
Untuk harganya sendiri kalian cek aja, karena aku bukan di endorse, bukan sponsor juga, dan aku bukan jualan di sini pastinya. Jadi untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya kalian langsung cek ke websitenya DJI. Nah sekarang aku mau nyobain buat aktifin produk DJI Osmo Pocket ini. Aku aktifin dulu. Tuh kameranya langsung gerak-gerak sendiri gitu guys, DJI. Nah di sini, oh ya, keunggulan dari kamera ini adalah walaupun layarnya kecil gini, kita bisa touchscreen guys. Jadi kita bisa langsung touch, pilih bahasanya dulu. Nah terus di sini tulisannya device not activated. Nah kita perlu aktifin dulu device ini, kamera ini ke handphone kita. Dan kalian juga perlu buat download aplikasinya buat koneksiin HP ke kamera ini, yaitu DJI Mimo namanya. Jadi kita download dulu, aku udah download kebetulan. Nah sekarang kita tinggal hubungin kameranya ke handphone pakai adapternya. Nah di sini kan ada tuh, kita bisa buka. Terus kita tinggal tergantung HP kalian. Kalau misalkan iPhone, kalian pakai adapter iPhone. Kalau misalkan Android, kalian pakai adapternya juga yang Android. Nah aku masukin dulu. Sekarang kita tinggal coba buat koneksiin ke handphone. Udah, di sini ada tulisan phone connected. Lalu kita tinggal agree. Terus kita tinggal ikutin aja petunjuk yang ada di aplikasi DJI Mimo tadi. Jadi dia nggak bisa aktif dengan dengan kameranya aja, tapi kita perlu koneksiin dulu ke handphone buat masuk ke aplikasi DJI Mimo-nya, which is yang spesial buat kamera DJI Osmo Pocket ini. Dia lagi proses activating, kita tunggu dulu. So guys, ini aku udah koneksiin antara handphone dengan kameranya. Sekarang aku mau pergi jalan-jalan dengan DJI Osmo Pocket ini buat test shot. Dan buat kalian yang penasaran hasilnya kayak gimana, ikutin terus videonya dan jangan sampai di skip ya. Oke guys, sekarang aku jelasin dulu ya kameranya. Jadi bagian yang paling atas ini adalah lensa kameranya. Lalu yang bisa muter-muter ini adalah gimbal atau stabilizernya. Kotak hitam di depan ini adalah LCD atau monitor untuk kamera. Titik-titik yang warna kuning adalah untuk adapter, koneksi ke handphone, bisa Android, bisa iPhone. Dan di bagian depan ada dua tombol. Tombol yang sebelah kiri yang warna merah adalah tombol untuk melakukan recording. Sedangkan tombol yang sebelah kanan yang warna hitam adalah tombol untuk on-off dan juga melakukan perintah buat kamera ini. Di bagian samping ada satu slot ini untuk naruh memory card. Sedangkan di bagian bawah ada satu port untuk charger. Sekarang kita coba aktifin kameranya. Caranya tahan tombol yang warna hitam beberapa detik. Sekarang kameranya udah nyala. Oke, sekarang aku mau bahas fitur-fitur yang ada di kamera DJI Osmo Pocket ini sekilas. Yang pertama, kalau kita swipe dari bawah ke atas, kita bisa lihat fitur-fitur terkait dengan pergerakan kamera dan juga gimbal. Misalkan kita mau berpindah ke selfie mode atau kita mau ngatur gimbalnya biar lebih cepat, biar lebih pelan, bisa diatur di sini. Lalu, kalau kita swipe dari kiri ke kanan, kita bisa lihat foto-foto atau video yang kita ambil dengan menggunakan kamera ini. Sebaliknya, kalau kita swipe dari kanan ke kiri, kita bisa lihat mode-mode yang disediain kamera ini seperti foto, video, slow motion, time-lapse, dan juga panorama. Yang terakhir, kalau kita swipe dari atas ke bawah, kita bisa masuk ke menu setting, terus pengaturan LCD, dan juga brightness kamera. Untuk informasi lebih detail terkait dengan fitur-fitur dari DJI Osmo Pocket, silakan kunjungi website resmi DJI. Hey guys, so ini aku lagi ada di salah satu mall di kawasan Jakarta Barat. Lagi nyobain buat foto dan video, sama juga dengan audionya.
Aku belum tahu sih audionya itu bakalan bagus atau enggak, soalnya di sini agak berisik. Nanti coba didengerin aja pas di videonya. Mudah-mudahan sih kualitas audionya bagus. Dan ini ternyata juga ada fitur fast track guys, jadi kayak dia bisa ngikutin muka kita. Tuh, keren banget kan? Sekarang aku mau nyoba lari, lihat stabilnya kamera ini kayak gimana. So guys, itu tadi video unboxing aku hari ini. Thank you banget udah nemenin aku buat unboxing kamera ini. I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa buat like video ini, komen di bawah, dan juga subscribe di YouTube channel ini. I see you guys soon. Thank you. Have a nice day.